Sidang Jum'ah yang insya Allah dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Marilah kita dalam kesempatan yang barakah ini di Masjid Al-Usman, Komplek Landmark Surabaya ini, kita bersama-sama merenungkan arti hidup ini agar senantiasa Allah semakin memberkahi dan meridhoi setiap gerak langkah kita, agar kita kemudian meraih bahagia dunia sampai akhirat kita dengan konsep prinsip yang dicanangkan Allah, yang diprogramkan Allah untuk kehidupan manusia, yaitu meningkatkan takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu ciri khas atau indikasi seorang muttaqin antara lain adalah yang mencintai tanah air. Sehingga dalam suatu makalah Mutiara Hikmah, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka ketakwaan kita harus teraplikasi dalam bentuk cinta tanah air sebagian daripada iman itu. Dan salah satu tanda kita cinta kepada tanah air kita yang mulia ini, maka kita peringati, kita refleksikan diri untuk senantiasa memaknai hari pahlawan ini yang kemudian bisa menjiwai dalam mewujudkan NKRI. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu jamaah, bahwa awal mula daripada peringatan hari pahlawan ini, tentu kita semuanya dalam membuka sejarah, lembaran-lembaran di mana sudah ditorehkan oleh para ulama kita, para pejuang kita, para pahlawan kita, yang pada saat itu diawali dari resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober, yang pada akhirnya sejak 2015 ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena berawal dari resolusi jihad tersebut yang dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau menegaskan dengan adanya resolusi jihad yang diantara isinya adalah yang pertama, agar bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin, pemuda-pemuda bangsa Indonesia harus jihad, berjuang melawan penjajah dan halal darahnya mereka yang menjajah bangsa Indonesia sebagai tanda iman kita untuk cinta kepada tanah air kita. Yang kedua jamaah sekalian, resolusi jihad tersebut mengajak kaum muslimin dan warga Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya, agar senantiasa memerangi provokator-provokator, orang-orang yang mungkin akan memecah belah bangsa. Bahkan mungkin saat ini jamaah sekalian, ini pun kita lakukan. Kita berusaha bagaimana agar kita membentengi, jangan sampai bangsa Indonesia tercinta dengan ridho ilahi ini kemudian akan dirongrong dan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, di samping itu, di antara resolusi jihad yang luar biasa adalah beliau menyampaikan bahwa siapapun, terutama kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad, berperang melawan penjajah pada saat itu, maka digolongkan sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka digolongkan oleh orang-orang yang beriman, yang menegakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 17 Agustus, yang 2 bulan kemudian didatangi oleh sekutu-sekutu pada saat itu. Maka kemudian para ulama menegaskan bahwa melawan penjajah sama dengan berperang di jalan Allah. Maka ketika mereka meninggal, insya Allah wafat mereka dalam keadaan syahid. Didasari dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian ucapkan, janganlah kalian sampaikan bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka meninggal dunia. Kenapa? Bal ahya, akan tetapi mereka tetap hidup selama-lamanya.
Para pejuang-pejuang kita pada hakikatnya hanya berpindah tempat. Bahkan insya Allah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup di tengah-tengah ridha dan rahmat Allah. Dalam satu riwayat tafsir menyebutkan, orang yang mati syahid jamaah sekalian, arwah mereka dibawa oleh burung-burung di surga, keliling menikmati indahnya pemandangan panorama yang ada di surga, taman-taman indah yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah jamaah sekalian, bal ahya walakin la tash'urun, walaupun banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, setiap memperingati hari pahlawan ini, tentu dalam perspektif Islam, jadikanlah hari pahlawan ini benar-benar kita untuk mencari, menggali, dan mengaplikasikan, mentransformasikan nilai-nilai kepahlawanan di dalam kehidupan kita. Baik dalam konteks pribadi, dalam lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat, apalagi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga dari peringatan ini bukan sekedar retorika semata, bukan hanya rutinitas belaka, bukan hanya formalitas semata, melainkan untuk kemudian kita mencari dan menggali, mengamalkan nilai-nilai hikmah yang tersirat di dalam peringatan Hari Pahlawan ini. Antara lain jamaah sekalian, yang pertama, bahwa pahlawan ini dalam konteks bahasa secara etimologi bermakna orang yang berani membela kebenaran. Orang yang gagah berani, orang yang menonjol karena keberanian untuk membela kebenaran dan perjuangannya. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini jamaah sekalian. Yang kedua jamaah, ini menggambarkan bahwa dengan peringatan Hari Pahlawan ini, marilah kita hargai jasa para pahlawan kita. Bukankah Bung Karno menegaskan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dalam sebagai kita seorang muslim, menghargai jasa para pahlawan adalah dengan memberikan doa, mengirim doa, mendoakan mereka agar dilapangkan alam kubur mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dan dilipat gandakan pahala mereka yang berjuang mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, keluarga, semuanya demi bangsa Indonesia. Yang pada akhirnya kemudian berkat rahmat Allah, Allah kemudian memberikan pertolongan Indonesia merdeka yang kita nikmati saat ini jamaah. Untuk itu jamaah sekalian, yang ketiga kemudian jangan sampai kita lepas dari kewaspadaan kita. Apapun dan siapapun jangan sampai merusak NKRI yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang kita. Yang sudah kita berdoa semata-mata untuk menjadikan negeri ini negeri yang indah, negeri yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Kita kuatkan kebersamaan kita. Sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka ini hendaknya senantiasa memberikan sumbangsih dalam kehidupan kita, baik dalam rangka beragama, apalagi berbangsa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, siapapun mereka, apapun agama, dan apapun latar belakang mereka. Bukankah di dalam surah Al-Hujurat 13, Allah menegaskan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia ini dengan berbeda-beda suku, bangsa, agama, berbagai macam latar belakang mereka, berkabilah-kabilah yang berbeda. Tentu semuanya adalah lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Seakan-akan Allah berpesan, kalau kalian ingin mulia, jadilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang saling memahami antar satu dengan lainnya. Saling mengenal, saling memaklumi, bukan saling menghina. Karena apa? Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi persatuan dan kesatuan adalah sebuah kewajiban. Maka dalam bahasa yang begitu indah, Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada makhluk yang ada di bumi, maka Allah pun akan memberikan, mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah pun menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad bersama dengan para umatmu dengan risalah yang engkau berikan kepada umatmu ini, melainkan visi dan misi utama adalah memberikan rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Dengan rahmat inilah jamaah sekalian, kemudian kita berharap agar kita senantiasa yang notabene mayoritas muslim di Indonesia ini menjadi figur teladan, menjadi wasaton, menjadi syuhada, menjadi saksi-saksi dalam kehidupan kita bahwa umat Islam adalah agama
atau umat-umat yang damai dengan agama kita yang indah. Indahnya kebersamaan dengan Islam dan iman yang dibingkai dengan ketakwaan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Sehingga insya Allah pun akan memberikan kita sebuah kalimat yang begitu indahnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah pangan, murah papan, yang senantiasa akan memberikan manfaat kepada kita semuanya dan seluruh keturunan. Insya Allah barakah dunia dan barakah akhirat kita, sebagaimana doa kita jamaah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami ya Allah, baik dalam konteks pribadi, keluarga dan masyarakat Indonesia ini, kebaikan-kebaikan yang datang darimu ya Allah, dan jauhkan kami dari kesengsaraan, dari kenistaan, bahkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.